Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Mungkin teman-teman kalau misalnya gunain Windows 7 atau Windows yang terbaru lah gitu ya, teman-teman ingin melihat gitu spesifikasi dari komputer teman-teman atau detailnya gitu ya. Mungkin teman-teman cukup ke control panel, terus ke sistem, terus di situ ada sistem information, atau mungkin langsung teman-teman ke ini gitu ya, ke Windows System gitu ya, atau ke Windows Administrative Tool ya. Di sana itu ada fitur yang namanya sistem information. Jadi di sana teman-teman bisa ngelihat itu semuanya, mulai dari BIOS-nya, terus drivernya dan lain sebagainya gitu. Tapi bagaimana kalau teman-teman ingin melihat gitu ya spesifikasi yang dimiliki oleh teman-teman gitu di Windows lama? Mungkin agak kesusahan gitu ya teman-teman, terutama di Windows 3 nih ya. Di sini mungkin kalau kita ngelihat di Windows 1, 2 itu mungkin memang masih susah ya teman-teman. Mungkin kayaknya susah banget gitu untuk bisa ngelihat itu. Kecuali kalau teman-teman bongkar PC-nya. Tapi kalau di Windows 3 ini alhamdulillah ternyata ada fitur yang sebenarnya bisa mempermudah teman-teman untuk melihat spesifikasi dari komputer teman-teman. Tapi memang di Windows 3 teman-teman tidak bisa melihatnya langsung di Windows-nya. Tapi teman-teman harus keluar dulu dari Windows. Jadi teman-teman harus masuk ke DOS-nya terlebih dahulu ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung mengetikkan saja di sini MSD seperti ini ya. MSD adalah singkatan dari Microsoft Diagnostic. Nah, di sini teman-teman akan keluar ya jendela yang bisa dibilang ya tampilannya masih kayak dulu lah ya, kayak BIOS kayak gimana gitu ya. Kayak command line pada umumnya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa gitu ya melihat dari semua detail-detailnya gitu. Ya walaupun memang mungkin bisa dibilang tidak selengkap zaman sekarang gitu ya. Dulu di sini ada nih untuk informasi dari komputernya. Misalnya kita di sini menggunakan komputernya IBM, BIOS-nya juga IBM. Nah, di sini teman-teman bisa nih. Terus di sini BIOS versionnya karena saya menggunakan DOSBox, jadi ya disebutnya DOSBox fake BIOS gitu ya, kayak gitu. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman memang ingin melihat gitu ya dari detailnya, atau mungkin memang teman-teman adalah seorang teknisi yang ingin melihat gitu spesifikasi secara lengkapnya, teman-teman bisa ke sini gitu ya. Teman-teman bisa mengetikkan huruf-huruf yang sebenarnya sudah di highlight ya. Ini kalau misalnya teman-teman ingin ke memori, klik M, maka di sini teman-teman akan ngelihat gitu ya. Nah, ini tampilannya juga mungkin tidak familiar ya dengan yang kita sekarang gitu ya. Dulu kalau memori ya sekarang cuma dijelasin berapa giga, berapa giganya, dual channel dan lain sebagainya. Mungkin kalau di BIOS kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang ini wah kayak diisi dengan bisa dibilang hex gini ya, angka-angka yang hexadesimal kayak gini ya, yang ada F, ada A, terus angkanya sampai 8 doang, terus ada A, B, C, D, E, F gitu ya. Di sini ya lengkap lah sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya hanya teknisi-teknisi tertentu yang mungkin memang tahu gitu ya. Di sini available-nya berapa, ini RAM-nya totalnya adalah segini, terus ini ROM-nya atau memori kita gitu yang kita miliki gitu kayak hard disk atau segala macamnya. Terus di sini juga ya memang agak pusing sih ya teman-teman. Tinggal kita oke seperti itu. Terus teman-teman ingin melihat VGA misalnya ke video. Nah, kita ngelihat di sini ada ini ya, manufakturnya ada unknown. Di sini display type-nya masih VGA color ya. Oh, berarti di sini udah lumayan tinggi lah teman-teman. Untuk sebuah MS-DOS dan Windows 3 VGA ini sudah sangat tinggi teman-teman. Udah luar biasa ya. Kalau Windows zaman sekarang VGA itu kan 640 ke 480. Udah ketinggalan zaman banget, zaman sekarang aja udah 4K semua kan rata-rata, atau enggak full HD minimal gitu ya. Terus di sini ya gitulah teman-teman. Terus juga network misalnya. Di sini tidak terdeteksi networknya. OS versionnya di sini MS-DOS versi 5 gitu ya. Dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus juga mouse-nya apa. Nah, di sini sampai detail banget. Mouse-nya juga sampai dikasih tahu gitu. Apa mereknya, apa drivernya, dan lain sebagainya. Ya memang zaman dulu itu bisa dibilang ya sekecil apapun gitu driver, kayak driver ya mungkin driver mouse, driver keyboard itu harus diinstal secara manual, nggak kayak sekarang tinggal colok udah langsung go to go gitu ya, udah langsung to go, udah langsung langsungnya aja gitu. Kalau zaman dulu ribetnya minta ampun kayak gini. Order adapternya apa? Oh, nggak ada. Terus disk drive-nya ada A, B, C, sama Z gitu ya. Ini A sama B ini floppy disknya, C-nya untuk hard disknya, terus Z-nya mungkin untuk kayak bisa dibilang recovery-nya gitu. LPT, nah ini ada LPT juga tuh kan. Ini tuh bisa dibilang printer juga gitu. Terus ini komportnya kan, kalau kita kan sekarang kom kayaknya udah kayaknya udah nggak dipakai gitu ya untuk port com ya, bisa dibilang gitu. Terus ada ERQ. Nah, kalau ERQ itu bisa dibilang mungkin kalau teman-teman kenal dengan blue screen ERQL not less or equal. Jadi ini kayak
paging dari memorinya gitu ya. Jadi memorinya ini disimpan oleh apa aja nih. Nah, ini untuk keyboard ditaruhnya addressnya di RQ 1 dan 2 dan 15 gitu. Nah, makanya kalau misalnya tidak ada di daftar ini tapi teman-teman tiba-tiba nge-add RQ sendiri dan tanpa izin dari sistem operasi, maka akan blue screen. Nah, makanya kayak gitulah contohnya. Jadi emang benar-benar di sini teknisi yang benar-benar sangat berjalan sekali gitu teman-teman. TSR program juga ini sistem areanya addressnya berapa, ini benar-benar sudah di plot gitu ya IRQ-nya atau interrupted request levelnya gitu ya, IRQL gitu ya. Benar-benar ini semua sudah diatur gitu ya sedemikian rupanya. Mungkin kalau kita sebagai pengguna komputer sekarang mah ya pakai tinggal pakai, nggak ngerti yang kayak gini ya teman-teman. Emang benar-benar dulu tuh dibutuhkan lah untuk aplikasi kayak gini gitu ya. Ada find file, terus juga ada print reportnya. Maksudnya print report untuk nge-print, mungkin untuk laporan lah ya, pakai menggunakan kertas. Di sini juga teman-teman juga bisa kayak apa ya namanya, kayak ngedit gitu ya, ngedit file auto exec atau config-nya kayak gimana. Nah, ini informasinya kayak gini. Terus juga utility-nya bisa teman-teman memory block display, misalnya kita ngelihat di sini. Nah, block display yang tadi yang sudah dijelaskan gitu, ini kepakainya, ini RAM-nya, ini ROM-nya, terus ini memori kosongnya, misalnya kayak gitu, memory map-nya udah benar-benar diatur semua gitu ya. Terus atau nggak memori browser, teman-teman juga bisa ngelihat ini. Kalau untuk memori ROM-nya di sini, untuk video memorinya atau VRAM-nya gitu ya. Ini kayak gimana video ROM-nya. Kalau dulu mungkin masih pakai video ROM ya, karena masih on board gitu ya, VGA, nggak kayak zaman sekarang gitu. Terus juga masih ada insert comment, ada test printer, terus ada black and white ya, ini buat tampilannya. Terus ini ada about, nah about-nya kayak gini, Microsoft Diagnostic MSD ya, kayak gitu sih teman-teman. Mungkin kalau di compare ya, mungkin kita compare gitu ya dengan zaman sekarang ya teman-teman. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman ngelihat gitu ya di Windows sekarang gitu ya, teman-teman mungkin bisa ke Administrative Tools, di Start ya, Windows Administrative Tools, terus teman-teman tinggal ke System Information. Nah, mungkin kalau Windows zaman sekarang cukup kayak gini aja ya, teman-teman tinggal ngelihat aja gitu, udah secara detailnya, dan nggak perlu ada yang namanya ya kayak tadi lah gambar-gambar kayak gitu. Mungkin ini IRQ-nya di sini juga masih ada sih teman-teman, tuh IRQ 0-nya berapa. Cuman ini lebih familiar lah gitu, penjelasannya lebih enak gitu dibandingkan dengan yang kita side to side ya teman-teman. Yes. Nah, kayak gini misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ya, tadi ngelihat IRQ statusnya, di sini beda, di sini ya sebenarnya masih sama gitu ya. Jadi fungsinya mungkin masih sangat sama gitu ya teman-teman, seperti itu. Di sini juga memorinya, wah ini di sini bisa dibilang sangat detail sekali gitu ya untuk memorinya kayak gimana. Kalau di sini ya kita kan cuma ngelihat 0x berapa gitu ya. Kalau di sini ini benar-benar sampai kayak kita harus membaca diagramnya sendiri, nggak dikasih tahu 0fx-nya, 0xfs-nya gitu. Jadi kita harus membaca sendiri ini di berapa nih, kita ngelihat dari secara diagram yang sudah ada gitu, EC0 loh ditambahin berarti segini gitu. Makanya emang di sini ya teman-teman juga sebenarnya sama sih gitu, cuman beda tampilannya aja. Di sini tampilannya lebih familiar kalau untuk Windows 10 gitu ya, Windows 7 atau dan lain sebagainya. Kadang-kadang zaman dulu mungkin terlihat menyeramkan karena tulisan doang gitu, seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman untuk tur aplikasi yang sebenarnya sangat legendaris juga, yaitu Microsoft Diagnostic. Ini sangat penting sekali untuk bisa sebagai teknisi lah, untuk bisa menyembuhkan komputer kalau misalnya ada sakit atau apa gitu ya, atau kita hanya sekedar ingin mengetahui spesifikasi dari komputer kita, seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga agar bisa berkembang ya teman-teman. Saya Nanda Perdika, see you next time.